Sekarang kita masuk efek bid'ah hasanah. Hadirin sekalian, di hadapan bid'ah, tokoh agama itu terbelah menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok tokoh agama, bahkan ulama mendukung, membela mati-matian bid'ah, sehingga dikasih label hasanah supaya bisa diterima. Hasanah. Pak, saya tanya sama antum, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba sesat yang baik. Enak loh didengar. Berarti kalau ada kajian, hadirin sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan membahas sesat tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Dan semoga kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang sesat tapi baik. Kira-kira bingung nggak sampean, Mas? Wallah ngeluh. Ya, nek cari Sarip Surabaya. Ngeluh. Ya sesat, hasanah ya hasanah gitu. Ini kan namanya, Mas, antum ini pinter tapi goblok. Ya Allah, Mas sampean ngomong kok. Aduh, sing enak dirungokno lho, Mas. Kok pinter goblok iki piye to, Mas? Iya, Mas, goblok tapi pinter sampean iki. Astagfirullah. Tapi yang dicekokin itu orang-orang awam. Kadang dengan bahasa-bahasa cibiran, dikit-dikit kakak dalil bid'ah, kakak ada zaman Rasul bid'ah, muka lu juga nggak ada zaman Rasul. Nah gitu, orang awam ikut-ikutan. Kadang sesekali itu kajian sesat banget. Lah kok bisa, Pak? Iya. Tiap kajian yang dibahas cuma sunnah kok, kapan wajibnya? Nah gitu. Aneh orang begini. Mas sama lagi mendem apa? Sunnah menurut ulama ahli hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul fikih, apa sunnah menurut ulama akidah? Didudukin, maka ngaji, duduk, jangan cuma nguping. Gitu. Dan ini kelompok tokoh agama yang mereka ingin terus mengeksiskan bid'ah demi kepentingan sesaatnya. Yakin? Yang kedua, kelompok yang mengenali kebenaran dan berusaha untuk menyiarkan, menyampaikan, menjelaskan. La yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan dan cacian. Terus biarpun anjing menggonggong kafilah berlalu, dilarang kajian di masjid ini, nggak peduli masjid lain, nggak ada masjid, ngaji di rel kereta aja siap saya, yang penting disyuting. Ya kan? Ya nggak, Pak? Iya. Itu artinya terus. Apalagi hanya dijulukin apa? Kembang Wahabi. Kalau Wahabi itu masih mendingan. Antum buka YouTube saya, buka Kembang Wahabi, nomor 1 Zainal Abidin. Keren. Meskipun saya tegaskan, tidak pernah ada istilah Wahabi, dan kita tidak pernah ngajak kepada Wahabi, dan yang dituduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menulis di kitab pun satu titik atau berupa koma mengatakan saya Wahabi. Tuduhan. Dan mereka tidak mau menuduh dengan tuduhan Salafi, tapi Wahabi, karena mereka juga Salafi. Buktinya ada Ma'had Salafiyah, loh kan gitu. Itu tuh udah ketahuan sejak lama, cuman mereka aja baru tahu. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok tokoh agama yang cuek. Dan ini juga ada di sekalian termasuk mereka-mereka yang masuk pada kelompok yang pertama.
Karena ketika Bani Israel melakukan kemungkaran, melanggar untuk menyari ikan hari Sabtu, ada kelompok yang nahi mungkar, ada yang kelompok cuek. Yang cuek ini dimasukkan kepada mereka yang dukung kemungkaran. Jadi nggak cukup. Apalagi saya mah netral aja. Mas, di dalam agama ini nggak ada wilayah netral. Antum lihat aja kuburan, jelas kok kafir muslim, kan gitu. Antum netral di mana kuburan itu? Lucu banget. Nih di Pematang itu, nggak bisa. Islam itu tidak bisa duduk di wilayah abu-abu. Islam itu cuma 3: Islam, iman, ihsan. Udah. Luar itu apa namanya? Apa Pak? Fasik, munafik, kafir, syirik. Antum di mana? Gak bisa. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus jelas, tegas. Orang sekarang masalah selain agama aja bisa hitam putih kok. Buktinya ada acara hitam putih. Antum agama abu-abu. Antum sekarang sunnah. Dan Masya Allah, kenapa Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, siapa yang mengetahui perbedaan 3, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Bedanya tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, bahkan iman dengan kufur. Dan pelakunya ini gak bisa dicampur-campur Pak. Ahli tauhid gak bisa menyatu dengan ahli syirik. Ahli sunnah tidak bisa sama ahli bid'ah. Ahli taat tidak bisa nyatu dengan ahli maksiat. Saya tanya sama antum, pernah gak antum lihat orang yang judi sambil zikir? Subhanallah, subhanallah. Gak ada Pak, gini aja deh Pak. Orang yang paling berpeluang untuk sholat tahajud siapa? Pelacur. Iya gak? Tiap malam begadang, melek, lumayan, sambil nunggu pelanggan 2 rakaat. Tapi pernah antum dapat pelacur zikir? Allah Pak. Karena nggak bisa disatukan. Apalagi tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, nggak bisa. Inilah yang disebut dalam bahasa Al-Quran Al-Furqan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Bisa. Ini wali Allah, wali syaitan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah kaitannya dengan bid'ah. Ya, kalau sunnah saya kira antum sudah tahu semua ya. Sunnah itu ya nggak apa-apa deh saya ulang ringkas. Sunnah menurut ulama fikih yang segala sesuatu yang diperintahkan oleh atau yang ditetapkan oleh syariat yang bersifat tidak wajib. Itu. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang sifatnya tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih ialah padanan daripada hadis. Maksudnya dasar hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Maksudnya sunnah adalah hadis. Adapun sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Ini yang banyak orang yang tidak ngeh, bahwa apa yang diperbuat oleh sahabat, walaupun sebelumnya tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian perbuatan, ucapan atau apapun dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, seorang sahabat ketika
Sami'allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca tadi? Saya ya Rasulullah. Telah bergegas hampir 30 malaikat mencatatnya. Katanya ini bid'ah hasanah, karena sahabat melakukan itu tanpa petunjuk dari Rasulullah. Nggak ada istilah bid'ah hasanah, bahkan ini namanya sunnah taqririyah, karena seluruh perbuatan sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Kalau tidak diiyakan, tidak. Contoh, Mu'adz bin Jabal sholat mengimamin isya pakai apa? Surat Al-Baqarah, ya enggak? Kemudian setelah itu ada salah satu sahabat yang keluar mufaraqah, lalu Mu'adz bin Jabal dikabarkan mengatakan, dzalika munafikun, itu orang munafik. Setelah orang tersebut mendengar, gak terima, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dikatakan munafik oleh Abu Dhar. Kenapa? Saya sholat berjamaah bersama Mu'adz ya Rasulullah, beliau baca surat Al-Baqarah, kami ini petani harus segera tidur dan bangun pagi untuk ke kebun kurma. Langsung Mu'adz dipanggil, ditegur, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz? Yassir wala tu'assir, permudah jangan persulit. Nggak jadi sunnah karena dianulir Rasulullah. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, ketika ihram, menjelang ihram, mengusapkan minyak ke keningnya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami sementara tidak melarangnya. Berarti sunnah taqririyah. Boleh wanita pakai minyak ketika menjelang ihram walaupun di luar dilarang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat ista'tarat liyajidar rijalu rihaha fayyazaniyatun, perempuan mana saja keluar mengenakan minyak wangi supaya baunya dicium laki, maka dia zina. Oh, makanya ibu-ibu kalau keluar tidak boleh pakai apa? Tapi ya apek banget. Gak boleh pakai minyak wangi, tapi keluar juga jangan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jaga image.